Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Kemudian kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kuliah kita secara online melalui media sosial ini untuk memaksimalkan pelajaran-pelajaran kita berkaitan dengan hukum kesehatan. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kuliah kita dengan pokok pembahasan sistem hukum, di mana sistem hukum di Indonesia terdiri dari beberapa poin yang harus kita pahami bersama. Yaitu yang pertama adalah substansi of law atau substansi hukum. Yang kedua adalah structure of law atau struktur hukum. Dan yang ketiga adalah culture of law atau budaya hukum. Baik, ini sebagai gambaran dasar bagi kita sebagai mahasiswa pemula yang mempelajari masalah hukum ini, bahwa sebagai landasan berpikir kita untuk memahami ke depan hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara umum maupun hukum kesehatan secara khusus, maka tiga landasan ini sebagai sebuah sistem di dalam hukum harus kita pahami. Nah, dengan memahami masalah ini, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, maka ini sebagai dasar bagi kita untuk bisa melihat soal-soal atau kasus-kasus atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum di dunia kesehatan. Kita dapat melihatnya dari segi substansi, dari segi inti pokok persoalannya. Kita bisa melihat dari struktur hukumnya atau dari susunan hukum-hukum itu. Kemudian dari konteks budaya yang ada terkait dengan masalah hukum. Kemudian poin berikutnya adalah berkaitan dengan bentuk dan jenis hukum. Ini juga dapat dibagi menjadi beberapa berdasarkan kriteria fungsi hukum. Yang pertama adalah hukum material. Material itu terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban. Jadi kepada masyarakat, kemudian atau kepada objek hukum, maka kepadanya diberikan aturan-aturan sebagai sesuatu yang harus dilakukannya, sehingga kemudian nanti ketika dia membutuhkan perlakuan hukum, maka dia juga akan mendapatkan haknya. Jadi ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap masyarakat, misalnya setiap orang yang berada di wilayah hukum tertentu. Yang kedua adalah hukum formil. Hukum formil yaitu hukum yang menentukan bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam menegakkan hukum material. Jadi hukum formil ini berorientasi kepada cara epistemologi atau upaya yang harus dilakukan untuk aplikasikan, mewujudkan, merealisasikan hak dan kewajiban dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Ini sangat penting
nanti kita akan melihat bagaimana contoh-contoh kasusnya di dunia kesehatan, terkhusus secara lebih spesifik lagi yaitu di dunia rekam medis. Kemudian dari segi isinya, hukum dapat dibagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum, kemudian hukum khusus. Berkaitan dengan hukum ini adalah merupakan dasar-dasar umum yang menjadi pelajaran atau menjadi bagian dari hukum itu sendiri. Sedangkan dari sisi hukum khusus, dia mengatur tentang perkara-perkara yang khusus. Di antaranya misalnya adalah hukum kesehatan sendiri. Kesehatan sampai kemudian pada masalah yang lebih spesifik lagi, yaitu yang berkaitan dengan rekam medis. Nanti kalau ada kasus-kasus atau masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab di bidang rekam medis, maka dia diatur secara khusus. Dan pembagian yang lain adalah hukum publik, kemudian hukum privat. Yang berkaitan dengan hukum publik ini adalah semua yang berkaitan dengan kepentingan umum atau yang mengatur keseluruhan hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur penguasa dan warga negaranya. Itu hukum publik, hukum yang berorientasi kepada ranah-ranah umum, ranah publik. Secara eksternal misalnya dari urusan-urusan yang berkaitan dengan keumuman hukum. Dan yang kedua adalah hukum privat. Hukum privat ini ini sifatnya mengatur meskipun ada yang sifatnya memaksa. Dia mengatur perkara-perkara yang bersifat khusus atau yang bersifat ke dalam atau yang bersifat spesifik, yang kadang-kadang memang sifatnya memaksakan sesuatu agar supaya ada ketaatan terhadap hukum. Pada pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan berikan contoh-contohnya. Ini yang berkaitan dengan hukum privat. Jadi pembagian yang lain yang berkaitan dengan hukum ini ada dua. Hukum publik, hukum pemerintah secara umum yang dapat diperoleh atau dapat dikenakan kepada masyarakat secara umum. Adapun hukum privat adalah yang sifatnya mengatur secara khusus dan bahkan dia memang memaksakan sesuatu agar supaya dilaksanakan. Seperti misalnya berkaitan dengan profesi kita di bidang kesehatan, memang telah diatur atau telah dibuat aturan-aturan yang berdasarkan disiplin ilmu secara spesifik di bidang kesehatan, dan semua nakes atau tenaga kesehatan misalnya diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap aturan. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang tidak setuju dengan aturan itu, tapi karena dia adalah tenaga kesehatan dan memiliki aturan-aturan khusus, maka dia dipaksa untuk mengikuti aturan itu yang bersifat privat. Oke. Kemudian di antara penjelasannya yang berkaitan dengan hukum publik adalah hukum tata negara. Hukum tata negara ini adalah contohnya mengatur bentuk negara atau organisasi, tugas dan pimpinan negara dalam keadaan statis. Mengatur bagaimana cara menjalankan atau mengelola negara ini agar supaya dia berjalan sebagaimana yang diinginkan. Mengatur sebuah organisasi, ormas misalnya, organisasi politik, organisasi buruh, tani dan seterusnya, agar supaya dia berjalan sebagaimana yang diharapkan. Begitu juga dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Karena itu, ya hukum tata negara dia mengatur bagaimana agar supaya pengelolaan negara ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, bagaimana yang diinginkan. Kemudian berkaitan dengan hukum publik juga adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara, yaitu yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara yang mengatur negara dalam keadaan darurat. Mengatur tentang bagaimana pengelolaan negara ini dalam konteks administrasi, dalam konteks pengelolaan manajemen
dalam konteks bagaimana agar supaya ya pengarsipan, kemudian dokumentasi dan yang lain-lainnya itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan atau sebagaimana yang diinginkan bersama. Kemudian ada disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana yaitu hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang berorientasi kepada pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa yang tersedia. Di hukum ini berorientasi kepada pengelolaan perbuatan orang atau manusia yang berorientasi kepada pengrusakan, kepada kezoliman, kepada pemerasan dan seterusnya, atau pelanggaran-pelanggaran perbuatan lainnya yang kemudian telah disiapkan sanksinya atau ganjaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Lalu penjelasan tentang hukum privat seperti yang disebutkan tadi dalam pengertian yang lain tentang hukum, bahwa biasa juga disebut hukum perdata yang mengatur hubungan dalam keluarga dan hubungan pergaulan dalam masyarakat. Hukum yang mengelola bagaimana agar supaya hubungan antar manusia berjalan dengan baik secara umum tentunya ya. Kemudian bagaimana agar supaya hubungan pergaulan keluarga, rumah tangga itu bisa berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Dan tentu ini adalah mengatur bagaimana interaksi antar manusia bisa berjalan di dalam masyarakat dengan dengan baik, dengan aman dan nyaman. Itu di antara hukum privat. Kenapa demikian? Karena pergaulan dalam masyarakat itu mengakibatkan hukum atau mengakibatkan perbuatan hukum, baik itu yang berkaitan dengan interaksi kemanusiaan, kemudian transaksi, kemudian tukar menukar, jual beli, bahkan harta kekayaan, berkaitan dengan kebendaan, berkaitan dengan perikatan, hukum perikatan. Hanya di sini disebutkan bahwa pergaulan dalam masyarakat mengakibatkan hukum harta kekayaan, hukum benda, dan hukum perikatan. Nah, sehingga dia masuk ke dalam kategori privat atau yang berkaitan dengan ranah spesifik atau tidak berorientasi kepada hukum-hukum yang bersifat umum, tapi spesifik kepada ranah privat. Oke. Termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan hukum kesehatan. Bagaimana hukum ini mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Bagaimana agar supaya hukum ini bisa mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, ini penting bagi mahasiswa kesehatan yang menjadi calon-calon tenaga kesehatan nanti di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga di dalamnya kita tidak menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tindakan ke dunia kesehatan, atau nanti kita akan belajar secara khusus yang berkaitan dengan malpraktek atau kesalahan, kekeliruan, kelalaian di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan. Nah, berkaitan dengan hukum kesehatan ini, maka kita akan bicara tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan sesuai dengan tujuan hukum. Kita ketahui bahwa di dunia kesehatan itu adalah satu pekerjaan yang berinteraksi antar manusia, interaksi manusia dengan manusia.
manusia dengan benda. Dan manusia menggunakan benda untuk dilakukan pelayanan kepada manusia yang lainnya. Sehingga di dalamnya mungkin saja akan terjadi kekeliruan, kesalahan, dan seterusnya. Sehingga agar supaya ini bisa teratasi dengan baik, maka kalau bisa terselesaikan dengan baik, maka dibuatlah apa yang disebut dengan hukum kesehatan. Baik. Kemudian secara fungsi, hukum juga dapat dilihat dari beberapa poin penting. Jadi hukum tidak hanya dibuat begitu saja, tetapi juga dia diharapkan memberikan peran fungsi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Oke. Jadi dari segi fungsi hukum dapat dilihat dari beberapa. Yang pertama adalah dia sebagai sarana pengendali sosial, disebut dengan social control, social control. Jadi dengan adanya hukum, maka kehidupan sosial, interaksi kemasyarakatan itu bisa terkendali, bisa teratur, bisa terkontrol. Bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan sesuai dengan kemauannya, tanpa terkendali, tanpa teratur, hingga berlaku seperti hukum misalnya kehidupan rimba di tengah hutan belantara. Sebagaimana di sana tidak ada hukum, jadi siapa yang kuat dia yang akan dapat berbuat banyak bisa menekan kehidupan orang-orang yang lemah. Siapa yang memiliki fasilitas dan sarana, maka dia akan berbuat sesukanya, semaunya. Tetapi kalau ada hukum, maka ini akan bisa diatur sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan tujuan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Yang kedua adalah sarana untuk melakukan perbuatan sosial dengan social engineering. Sarana untuk mengatur, sarana untuk merekayasa kehidupan sosial agar supaya kehidupan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seperti di atas tadi itu, agar supaya kehidupan masyarakat bisa terkendali, bisa teratur, bisa terkontrol, masing-masing orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa misalnya mengalami ketakutan, mengalami kendala-kendala. Ketiga adalah sebagai alat pemersatu, social integration. Sebagai alat pemersatu. Sehingga dari sini hukum ini akan memfasilitasi, memediasi masyarakat untuk bisa bersatu dalam mewujudkan tujuan kehidupan yang lebih besar. Negara misalnya memiliki tujuan, harus dibuatkan hukum agar supaya warga negara bisa bersatu untuk mewujudkan tujuan negara, tujuan cita-cita itu. Sebuah organisasi misalnya buatkan hukum organisasi kemasyarakatan agar supaya tujuan-tujuan kehidupan berorganisasi bisa berjalan dengan baik. Ada persatuan, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian diatur dalam Pancasila dan seterusnya. Baik. Kemudian lebih lanjut dari itu, maka dalam ilmu hukum jelaskan ada 3 ketaatan. Setiap orang negara wajib mentaati hukum dalam 3 bentuk ketaatan. Yang pertama adalah bersifat compliance, atau warga negara harus taat hukum disebabkan karena di sana ada sanksi. Itu yang pertama. Ketahuilah bahwa setiap pelanggaran pasti ada sanksinya. Setiap kesalahan pasti ada hukumannya. Jadi hukuman-hukuman itu kemudian diatur dan ditata keluar dalam aturan-aturan, kemudian disebut dengan hukum. Yang bersifat compliant. Karena itu setiap warga negara harus memahami ini sehingga dia menjadikan taat terhadap hukum dan tidak melaksanakan atau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kedua, bersifat identification.
sifat identification. Taat hukum karena takut hubungan baik dengan orang lain rusak. Ya, ini juga penting untuk dipahami sehingga nanti dalam interaksi dunia kerja, dunia kemasyarakatan, maka menjadi catatan bagi kita bahwa kita harus tetap ikut dan taat terhadap hukum ini, karena kalau tidak maka dia akan bisa merusak hubungan interaksi antar masyarakat kita. Kemudian yang ketiga bersifat internalization. Bersifat internalisasi, di mana taat hukum bukan karena takut sanksi, tapi karena nilai instruksi. Inilah substansi dari pemahaman kita terhadap hukum. Kalau yang pertama dan yang kedua, orang takut hukum, orang takut melakukan pelanggaran, orang takut melakukan kesalahan karena dia takut disanksi, diberikan sanksi, atau karena dia takut jangan sampai hubungan interaksinya dengan orang lain itu bermasalah. Maka yang ketiga ini adalah taat terhadap hukum karena nilai-nilai instruksi, nilai-nilai substansi, nilai-nilai utama, nilai-nilai pokok yang ada di dalam hukum itu, di mana dia berfungsi untuk mengatur tata kelola kehidupan kemasyarakatan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain, tapi jadi bangun dalam tata kehidupan yang damai, aman, tertib dan sentosa. Ini adalah poin yang kita jelaskan dalam materi ini. Kemudian kita masuk kepada poin yang berkaitan dengan hukum kesehatan. Hukum kesehatan yang mana kita nanti akan menjadi tenaga kesehatan, khususnya rekam medis ya, rekam medis. Seperti yang kita sebutkan di atas tadi, bahwa secara khusus hukum itu mengatur perkara-perkara yang berorientasi agar supaya tugas-tugas secara khusus itu dapat terlaksana dengan baik, termasuk dalam dunia kesehatan. Beberapa hal penting berkaitan dengan hukum kesehatan, diantaranya adalah istilah-istilah yang digunakan. Beberapa istilah yang bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan wawasan kita, agar supaya kita dapat memahami setiap pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan hukum. Jadi beberapa istilah yang berkaitan dengan hukum kesehatan. Di antaranya adalah medical law yang dipakai di Inggris, di Amerika, bahasa Inggris. Medical law. Kemudian droid medical, istilah yang dipakai di Belgia, di Prancis, dan negara-negara yang berbahasa yang semisal. Kemudian Gesundheitsrecht itu dipakai di Jerman, sebagaimana terlihat di slide itu. Kemudian health law, atau istilah yang digunakan oleh WHO adalah health law. Semuanya ini maknanya adalah hukum kesehatan. Adalah hukum kesehatan. Baik. Kemudian hukum kesehatan diperkenalkan di Indonesia dengan terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran Indonesia di Universitas Indonesia pada tanggal 1 November 1982 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta oleh beberapa dokter dan sarjana hukum yang mengikuti Kongres Sedunia Hukum Kedokteran di Gent, di Belgia. Setelah mereka kembali dari Belgia setelah mengikuti Kongres Hukum Kesehatan Sedunia atau Hukum Kedokteran Sedunia, lalu kemudian mereka membentuk dengan studi Hukum Kedokteran Indonesia. Maka muncullah istilah ini, istilah hukum kesehatan. Kemudian berkaitan dengan pengertian hukum kesehatan, ada rumusan analitis linen.
seorang pakar di bidang hukum dan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum kesehatan. Ini dirumuskan pada tahun 1972 bahwa hukum kesehatan adalah mencakup semua aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau yang tercemar, dan penerapan aturan hukum perdata serta hukum pidana selama aturan itu mengatur hubungan hukum dan pemeliharaan kesehatan. Jadi ini maksud dengan hukum kesehatan ini adalah hal-hal yang mencakup semua aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Semua aktivitas, kegiatan, praktek-praktek yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan pemeliharaan kesehatan, baik itu gangguan kesehatan, pencemaran, dan seterusnya, itu diatur di dalam hukum kesehatan. Kedua, sumber hukum kesehatan. Sumber hukum kesehatan ini berasal dari yang pertama adalah pedoman internasional, kesepakatan para dokter sedunia, kemudian kebiasaan, hukum kebiasaan, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kemudian dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut dengan hukum. Kemudian disebut dengan jurisprudensi, atau keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim dalam menjalankan atau menghadapi kasus-kasus yang sama. Kasus yang semisal telah terjadi kemudian diputuskan oleh hakim dan sama kasusnya, penyebabnya dan seterusnya, maka diputuskanlah pula hukum. Kemudian hukum otonom, suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu, otonom ya. Kasus-kasus yang terjadi di suatu daerah berkaitan dengan kesehatan mungkin tidak pernah terjadi di daerah yang lain, maka berdasarkan hukum otonomi suatu daerah itu diputuskanlah kasus. Kemudian yang berkaitan dengan sumber hukum kesehatan, berkaitan dengan sumber hukum kesehatan diantaranya adalah ilmu, kemudian literatur. Di poin yang kelima berkaitan dengan hukum kesehatan adalah ilmu, poin yang keenam adalah literatur. Jadi hukum kesehatan juga diantaranya dibuat, diatur, disusun berdasarkan substansi ilmu, berdasarkan disiplin ilmu kesehatan. Memutuskan satu perkara, maka tentu rujukannya adalah bagaimana perkara itu dijelaskan dalam pengertian ilmu secara khusus. Jadi kesehatan misalnya diatur dalam ilmu tentang kesehatan. Kemudian disebut dengan literatur. Poin yang keenam adalah literatur, yakni pendapat para ahli hukum. Bagaimana ahli hukum menjelaskan tentang pelanggaran di bidang kesehatan misalnya. Bagaimana ahli hukum menjelaskan tentang pemberian sanksi terhadap tenaga kesehatan, dokter, perawat, rekam medis, farmasi, kesmas, yang melakukan pelanggaran di bidang kesehatan itu. Kemudian diantaranya atar hal-hal yang berhubungan dengan hukum kesehatan. Lalu mengacu kepada definisi lain di atas yang kita sebutkan tadi itu, secara hukum hubungan antar semua tenaga kesehatan didasarkan pada perjanjian ikhtiar. Sesuai dengan infani verbintenis, perjanjian-perjanjian, kesepakatan bersama, kemudian dituangkan dalam bentuk hukum. Dan semua tenaga kesehatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di dalam mewujudkan tujuan kesehatan, maka tidak boleh menjanjikan kepastian kesembuhan. Akan tetapi dia berusaha untuk melaksanakan semaksimal mungkin. Nah, setiap tindakan tenaga kesehatan, kalau ya memberikan kepastian terhadap pasien agar bahwa ketika dia memberikan pelayanan dia akan sembuh pasti, maka jika yang terjadi bukan kesembuhan, maka itu pasien akan bisa menuntut tenaga kesehatan. Sini poin penting yang harus kita berhati-hati. Nah, semua harus hati-hati di sini. Baik. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan hukum kesehatan. Dalam keadaan pasien gawat darurat atau tidak sadar dan tidak ada keluarga terdekat, maka jelas syarat kesepakatan tidak terpenuhi, sehingga tenaga kesehatan boleh mengambil tindakan atas dasar penyelamatan jiwa.
Tentu ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan kedaruratan yang tidak direncanakan terjadi, maka dalam hal-hal ini ya atas dasar untuk menyelamatkan jiwa maka secara hukum dibolehkan. Ya, dan dalam keadaan pasien gawat darurat. Sehingga ketika kita menemukan pasien yang gawat darurat di rumah sakit, di puskesmas seterusnya, yang memiliki profesi yang dibolehkan memberikan tindakan-tindakan secara medis, secara keperawatan adalah dibolehkan dengan asumsi bahwa tujuannya adalah untuk penyelamatan jiwa pasien. Ya. Tapi sekali lagi ini dilaksanakan secara keterpaksaan karena misalnya tidak ada keluarganya, tidak ada orang-orang yang atau orang yang dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap pasien itu. Tetapi kalau ada keluarganya, ada orang terdekatnya yang mungkin bisa menjadi penanggung jawab, yang bisa mengambil tanggung jawab terhadap pasien itu, maka yang paling penting adalah meminta persetujuan terhadap keluarganya. Nanti akan kita bahas secara khusus dalam materi informed consent. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan hal-hal penting lagi adalah bahwa hal yang berkaitan dengan kedaruratan tadi itu bersesuaian dengan pasal 1354 KUHP Perdata yang mengatur suatu sikap tindakan yang pada dasarnya merupakan pengambilan peranan orang lain yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban si pengambil alih peran itu, namun tetap melahirkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh si pengambil alih peran tersebut. Jadi itu jika tidak ada orang yang terdekat yang dapat mengambil tanggung jawab untuk memberikan persetujuan itu, tetapi karena keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwanya, maka ini dibolehkan dengan syarat ya. Tetapi kalau ada keluarganya, terkatnya maka tetap harus mengambil persetujuan dari itu. Kemudian dari segi hukum pidana, tanggung jawab tenaga kesehatan timbul jika perbuatannya dianggap melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku sehingga membahayakan pasien. Jadi seorang tenaga kesehatan dengan adanya tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas untuk penyelamatan, misalnya memberikan pelayanan kepada pasien, pengobatan kepada pasien, perawatan kepada pasien, maka tentu yang paling penting yang harus dicatat adalah semua tugas itu dilaksanakan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Supaya tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak dianggap melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana. Jadi dasarnya adalah SOP. Kemudian atas dasar keilmuan SOP itu dirumuskan atau dibuatnya. Begitu ada SOP-nya, maka pekerjaan semuanya berdasarkan kepada SOP. Oke. Ya. Jadi tanggung jawab tenaga kesehatan dari segi hukum pidana tidak terlepas dari penerapan asas legalitas sebagaimana disebutkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan tupoksinya, bahwa tidak ada satu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan hukum pidana yang ada terlebih dahulu dari perbuatannya itu. Karena itu kalau perbuatan hukum itu laksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan jukni, sesuai dengan jukla, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, maka insya Allah tidak ada masalah bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tenaga kesehatan diambil berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Jadi, asas inilah yang kemudian akan melandasi praduga tidak bersalah inilah. Jadi ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan, nah itu para perekam medis memang harus menguasai ilmunya yang berkaitan dengan rekam medis, kemudian membaca aturan-aturan, baik itu aturan nasional, aturan regional, aturan dari pusat, aturan dari provinsi, atau aturan yang berasal dari daerah masing-masing terhadap tugasnya sebagai perekam medis. Dan melaksanakan tugas itu, tanggung jawab pekerjaan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
Baik, tanggung jawab pidana tenaga kesehatan diambil berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Tidak seorang pun dapat dijatuhkan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan hakim bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Jadi, hukum tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang misalnya secara umumnya kecuali kalau telah ada bukti yang sah menurut undang-undang. Bukti berdasarkan keilmuan, berdasarkan kepakaran, berdasarkan profesionalitas. Begitu juga dengan bidang kesehatan. Jika tugas dan tanggung jawab itu dilaksanakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebagaimana aturannya, sebagaimana petunjuk pelaksanaannya, sebagaimana petunjuk teknisnya, judisnya, sebagaimana SOP-nya, maka tidak dapat ada bukti yang sah untuk itu sehingga dia dianggap bahwa dia tidak melakukan pelanggaran itu. Okay. Terus untuk adanya delik pidana ya harus memenuhi dua unsur ya, untuk adanya delik pidana. Jadi kalau ada pelanggaran tenaga kesehatan dari tindakannya sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien dan anggap dia melanggar, maka harus ada unsur-unsur yang berkaitan dengan deliknya, delik pidananya. Yang pertama, dari unsur segi perbuatan. Dari unsur segi perbuatan. Yaitu perbuatan yang dituduhkannya mencocoki rumusan undang-undang. Tadi itu saya sudah sampaikan bahwa kalau bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada, berdasarkan perundang-undangan, berdasarkan petunjuk dan pelaksanaan, berdasarkan juknis, berdasarkan standar operasional. Kalau pelanggarannya itu benar-benar melanggar petunjuk teknis, maka dia mendapatkan delik pidana. Dan yang kedua adalah perbuatan melawan hukum. Dia sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu pasti dia akan kena delik pidana. Kemudian dari perbuatannya itu tidak ada alasan pembenaran. Tidak ada alasan untuk membenarkan tindakan kesalahannya itu. Jadi secara umum dari unsur perbuatannya. Oleh karena itu semua nakes harus bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan. Ini pada poin pertama. Jadi, saya ulang lagi bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan juknis, petunjuk teknis, berdasarkan petunjuk pelaksanaan, berdasarkan aturan daerah, berdasarkan standar operasional prosedur. Semua tindakan kesehatan ada standar operasional prosedurnya. Kemudian tidak melakukan perlawanan terhadap hukum atau perbuatannya tidak melawan hukum. Kemudian karena dia menjalankan tugasnya berdasarkan aturan-aturan yang ada, berdasarkan SOP, maka dia dapat dibenarkan perbuatannya itu bahwa dia sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua dari unsur segi pelaku. Jadi dari orangnya, dari pelakunya. Yang pertama, pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dituduhkan. Kalau ada misalnya dokter, perawat, bidan, apoteker, kemudian perekam medis melakukan tindakan kesalahan yang anggap salah, tetapi dia dapat bertanggungjawabkan dan bisa dijelaskan secara keilmuan, maka dia tidak akan kena delik pidana. Yang kedua, adanya kesalahan. Kalau betul-betul telah terbukti bahwa dia melakukan kesalahan, maka dia akan dikenakan hukum. Kemudian yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Tidak ada alasan karena dia telah melakukan pelanggaran. Nah, ini catatan penting bagi Anda semua dalam menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga kesehatan ke depan.
Kemudian pada suatu tindakan medis terdapat 3 risiko yang ditanggung oleh pasien. Pada suatu tindakan medis terdapat 3 risiko yang akan dihadapi oleh atau yang harus ditanggung oleh pasien. Misalnya risiko kecelakaan. Itu kalau kecelakaan itu tidak ada hukum bagi orang lain. Kecelakaan tunggal misalnya mengakibatkan cedera dan seterusnya. Kemudian risiko tindakan medis yang tindakan medisnya itu dilakukan atas dasar informed consent, kesepakatan bersama, bangun kesepahaman bersama antara nakes dan keluarga nakes yang menjadi penanggung jawab, itu dilakukan tindakan. Ini ditanggung oleh pasien. Kemudian kevalidan penilaian. Jadi, kalau ternyata setelah diteliti, diselidiki, betul-betul tindakannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, maka tidak ada soal bagi tenaga kesehatan. Oke. Kemudian poin yang terakhir yang berkaitan dengan hukum kesehatan untuk pertemuan kita pada kesempatan ini adalah dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, tenaga kesehatan yang beretikat baik menolong, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Dalam keadaan darurat seperti yang dijelaskan di awal tadi, emergensi, bahwa tenaga kesehatan yang memiliki niat yang baik menyelamatkan jiwa pasien, menolong jiwa pasien, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Tapi ada syaratnya, dengan syarat bahwa benar terdapat keadaan darurat. Keadaan darurat itu tidak dikarang-karang. Memang betul-betul keadaannya darurat. Kalau dia tidak ditolong mungkin berisiko terhadap keselamatan jiwanya. Yang kedua bahwa pertolongan harus segera dilakukan. Di emergensi, pertolongan harus segera diberikan. Kalau tidak dilakukan pertolongan pada saat itu juga, maka mungkin akan akan menghilangkan nyawa atau tidak terjadi penyelamatan jiwa. Yang ketiga bahwa ia mampu untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan korban. Memang dia yakini bahwa dirinya sanggup melakukan memberikan pertolongan. Ya, sebagai dokter misalnya, sebagai perawat, sebagai bidan, dia yakini bahwa memang dia memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan itu, memberikan pelayanan kesehatan itu, maka dia lakukan. Kemudian yang keempat adalah ada persetujuan dari keluarga pasien. Tadi disebutkan, selalu meminta persetujuan dari keluarga pasien. Kecuali kalau betul-betul keluarga pasien tidak ada, sudah dicari, ditanyakan kemana-mana, tidak ada keluarga pasien, maka karena keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwanya, maka boleh kita melakukannya. Ini berkaitan dengan tenaga kesehatan. Kemudian tambahan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keadaan darurat itu, menurut Gwandi terdapat 4 hal. Di antaranya adalah pasien dalam keadaan shock. Keadaan shock, tidak sadar atau koma dan seterusnya. Kemudian harus diberikan pertolongan, maka diberikan pertolongan. Kemudian terjadi hemorrhage, terdapat pendarahan yang hebat. Sehingga pada saat itu harus ditutup pendarahannya, dihentikan pendarahannya. Kalau tidak dihentikan pendarahannya bisa terjadi pasien meninggal misalnya, atau orang meninggal. Kemudian pain, atau yang ketiga fraktur, patah tulang, harus segera ditolong. Misalnya ada kecelakaan, pasien orangnya patah tulang, harus ditolong dibawa ke rumah sakit, maka harus segera ditolong. Kemudian yang keempat adalah pain, kesakitan. Orang yang merasa kesakitan, kemudian keadaannya darurat, dilihat kalau tidak ditolong maka dia akan mengancam jiwanya. Kemudian ya, tenaga kesehatan juga memiliki ilmu di bidang itu dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, maka diperbolehkan untuk melakukan. Baik, saudara sekalian, ini penjelasan kita tentang hukum kesehatan pada perkuliahan kita kali ini yang kita lakukan secara online. Saya berharap ini diulang-ulang, didengarkan, dibaca, dan memperbanyak referensi-referensi di luar, di internet maupun di buku-buku. Sekali lagi diulang-ulang agar supaya kalian semua bisa memahaminya dengan baik, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan yang ada, berdasarkan Juknis, Juklak, berdasarkan standar operasional prosedur.
Insyaallah kita akan lanjutkan kuliah kita pada minggu yang akan datang dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.